Salam dan bahagia. Saya Apolorinda Kaisan SPD, Guru Matematika SMA Negeri 1 Kalabahi, calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Arit N. Laimakali SPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Yonatan Manimalai SPD. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 mulai tanggal 6 Juni sampai 22 Juni 2024. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai lanjut dengan materi baru pada modul 2 yang diawali dengan modul 2.1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajarannya masih sama menggunakan LMS dengan alur Merdeka. Merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada refleksi kali ini, saya ingin menggunakan model 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard, Church, dan Morrison pada tahun 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan modul ini adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Challenge. Adakah ide materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi guru penggerak. Change. Perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah saya mendapatkan materi dari modul ini. Pada tahap connection, yaitu kita melihat keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak, di mana kegiatan pada modul ini diawali dengan pretest. Pada hari berikutnya, kami mempelajari modul di LMS dengan alur Merdeka. Dan kami temui pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan setiap murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Untuk implementasinya di kelas, pembelajaran berdiferensiasi digunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, yaitu peran sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar. Challenge. Pada tahap ini, ide atau materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang dijalankan selama ini adalah selama saya mempelajari dan menerapkan modul 2.1 ini, ada beberapa hal positif yang saya dapatkan, yaitu setiap anak merasa dihargai, aman, dan nyaman dalam belajar. Adanya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan dalam kualitas belajar anak.
Setiap murid dapat diakomodir dengan baik. Guru dan murid berkolaborasi dengan baik. Konsep. Pada tahap ini, kita melihat konsep-konsep utama dan penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak, yakni 1. Berpusat pada murid. Artinya, pembelajaran yang dilaksanakan berdasar pada upaya memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Yang kedua, berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan kreativitas anak dan tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Yang keempat adalah penilaian berjenjang atau tiered assessment. Artinya, penilaian yang dilakukan guru disesuaikan dengan kemampuan murid. Change. Pada tahap ini, kita melihat perubahan dalam diri kita yang ingin kita lakukan setelah mendapatkan materi dari modul ini adalah setelah mempelajari materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan dalam diri saya, yaitu harus menerapkan semua yang telah saya pelajari pada modul ini sebagai refleksi diri. Selama ini saya merasa belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar anak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diawali pemetaan kesiapan belajar anak dan penerapan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, dan saya yakin jika saya konsisten dalam menerapkannya, maka saya optimis akan menjadi lebih baik ke depannya. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya kumpulkan terkait modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara.